Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Eh, Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Sebentar ya, saya sekalian buka. Baik, Pak. Ini saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Dila, Dila sudah hadir? Dila belum ya, belum hadir ya. Oke, lalu Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Oke, baik. Ini ada yang salah penempatan sebentar. Sebentar ya. Ahmad Fauzi tadi hadir ya. Oke. Adit, Aditya Firman Nugroho. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Agam Riyandi. Oh, ini Agam Riyandi tidak hadir. Agung, Agung Laksono. Hadir, Pak. Oke, baik. Ahmad Rizky. Mbak Rizky hadir, Pak. Oke, baik. Angga, Angga Dava Prasetya. Belum hadir ya. Anwar, Anwar belum hadir. Arjuna. Arjuna hadir, Pak. Oke, baik. Aziz, Aziz Akbar. Aziz belum ya. Badrul, Badrul Muhammad Yasin. Badrul belum ya. Danar. Hadir, Pak. Oke, baik. Didi. Hadir, Pak. Oke, baik. Dimas. Hadir, Pak. Baik. Rangga. Hadir, Pak. Oke, baik. Faris. Hadir, Pak. Oke. Hadad. Hadad. Hadad Al-Farisi. Belum hadir ya. Ilyas. Ilyas. Sepertinya ini tidak hadir ya. Indra. Indra Aji Hadir, Pak. Pamungkas. Oke, baik. Hadir. Irwan ini. Ya, baik. Irwan sepertinya tidak hadir ya. Ivando. Ivando. Ivando belum hadir ya. Lare. Lari hadir, Pak. Oke, Lari baik. hadir. Oke, baik. Galih. Galih Ramadan. Belum hadir ya. Jeffrey. Hadir, Pak. Oke, baik. Sidik. Sidik. Sidik belum hadir ya. Fajri ini sepertinya tidak hadir ya.
Fajri, Ramadan juga. Robi. Hadir, Pak. Oke, baik. Sultan. Hadir, Pak. Oke, baik. Mukhlas. Mukhlas. Tidak hadir ya. Niko. Niko. Belum hadir ya. Noras. Noras. Belum hadir. Nurfatoni. Nurfatoni. Belum hadir. Putri ini sebenarnya tidak hadir. Wahyu Purba. Wahyu Purba. Hadir, Pak. Oke, baik. Rashid Akmal. Ini tidak hadir. Rafli juga. Randy. Randy hadir, Pak. Oke, baik. Rio. Rio Firsan. Belum hadir. Sigit. Sigit belum hadir. Susilo. Susilo. Belum hadir ya. Syahrul. Hadir, Pak. Syahrul tadi hadir. Oke, baik. Taufik Fauzi. Taufik hadir, Pak. Oke, baik. Teddy. Teddy Alvinio. Belum hadir ya. Teguh Arianta. Hadir, Pak. Baik. Teguh Dumadi. Teguh Dumadi. Ivando. Teguh Dumadi belum hadir ya. Ivando. Ivando, oh ya. Sudah ya. Ivando. Ferdian. Ferdian. Belum hadir ya. Tengku Deni. Tengku Deni. Denny hadir, Pak. Oke, baik. Willy. Willy. Willy belum hadir ya. Yoga. Yoga. Juga belum hadir. Yusuf. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Ada yang belum disebut Maaf Pak, atas nama kehadirannya? Badrul Muhammad Yasin Pak, belum di Badrol, oh ini ya. Pak. Ya, sudah ya. Baik Ada Pak, lagi terima yang kasih lain? Pak. Adi Sakbar, Pak. Ya, sama-sama. Ya, tadi siapa? Adi Sakbar, Pak. Aziz Akbar. Iya, Ya, Pak. Tadi sudah. habis ganti headset, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oh ya, sudah ya. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Sudah semua ya. Oke, sebentar ya. Selamat malam Pak, izin Pak. Ya, Pak, maaf atas nama Susilo baru join Pak. oh iya, baik. Sebentar ya. Susi. Iya Pak. Mungkin tadi pas absen terlewat Pak, maaf.
Susilo. Oh ya, Susilo sudah ya? Iya Pak, dari TI Pak. Iya, Susilo sudah ya. Ada lagi yang lain? Makasih ya Pak. Sama-sama. Oke, baik. Ini saya mendapatkan informasi ya dari kelas reguler. Jadi kita minggu depan sudah melaksanakan UTS ya. Ini sebentar, Ferdian. Ferdian sudah ya? Oke. Ya, jadi saya dapat informasi kalau minggu depan kita sudah melaksanakan UTS ya. Nah, ini biasanya kalau kelas karyawan untuk ujian UTS-nya online nih. Jadi biasanya take home ya. Nih untuk rencana take home-nya saya masih belum ini ya menyimpulkan. Cuman kemungkinan besar sih sifatnya teori ya, teman-teman. Karena kan kita masih belum melakukan suatu praktikum ya untuk IoT ini. Cuman ya ini agak challenging ya. Kalau untuk soal teori tapi online ini ya, karena kan banyak tools-tools yang memudahkan ya. Karena saya juga masih sering untuk mendapatkan tugas-tugas ini memanfaatkan tools-tools tersebut ya. Makanya agak challenging kalau untuk teori, tapi online nih, apa sifatnya take home. Ya, nanti eh, di minggu depan ya untuk rencananya. Cuman tidak terlalu susah ya kalau dari teorinya kan karena sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah ini karena minggu depan itu sudah memasuki UTS, jadi kan seharusnya minggu ini menampilkan presentasi dari teman-teman ya. Cuman ini paling saya coba perkenalan saja untuk terkait dengan materi baru ya teman-teman ya mengenai MQTT ya. Jadi hanya pengenalan saja ya. Pak, UTS-nya pakai Ini e-learning sebenarnya. juga kan? Iya, pakai e-learning. Berapa kali percobaan, Pak? Untuk ini sifatnya paling essay ya, purba ya. Soalnya kalau sifatnya kayak kuis ini kayaknya mudah sekali diakalin ya. Karena kan saya juga pernah mahasiswa juga ya Pak, soalnya ya Pak. Jadi kalau sifatnya kuis sekarang udah gampang sekali diakalin. Apalagi pilihan ganda ya. Ini tinggal copy paste ke mana? Misal ke chat GPT gitu ya. Ini udah langsung keluar jawabannya. Ini persentase kebenarannya aja udah di atas 80% nih. Kalau pilihan ganda. Esai aja udah gampang ya, copy paste bahasa Indonesia mau bahasa apapun udah dikenalin nih. Jadi makanya agak challenging nih kalau yang take home nih. Ini sudah saya share screen nih. Oke, kita ke ini ya. Ini di pertemuan kali ini hanya ini saja ya teman-teman ya, apa masih perkenalan saja ya. Nanti untuk teori detailnya kita bahas di pertemuan berikutnya ya, teman-teman. Nah, ini sebelumnya di MQTT juga kita sudah bahas secara sekilas ya teman-teman ya. Jadi MQTT sendiri kan singkatan ya, singkatan dari Message Queuing Tell. Saya jadi lupa juga ya singkatan. Sebentar.
Biasanya sebutannya soalnya nyebutnya MQTT ya. Jadi saya sendiri lupa singkatannya apa. Message queue. Agak lama ya Adobe saya. Ini malah lebih cepat googling ya, dibandingkan searching di PDF. Nih sebentar, MQTT. Oh, telemetri transport ya. Jadi MQTT ini dia message queue telemetri transport. Jadi basisnya memang suatu protokol untuk queue ya, untuk antrian ya sebetulnya. Cuman memang ada perluasan lagi ya. Ada perluasan kemampuan lagi, jadi tidak hanya sebagai suatu metode untuk antrian, tapi ada fitur-fitur tambahan lain. Dan untuk MQTT sendiri, di sini memang eh, penggunaan protokolnya sendiri lebih dikhususkan ya untuk perangkat-perangkat IoT ya. Ini untuk materinya sendiri, untuk PPT-nya ini belum saya siapkan, jadi karena kan ini hanya pengenalan dulu ya teman-teman ya. Nanti saya siapkan untuk PPT-nya, jadi kita lihat secara bersama dulu dari buku ya. Ini bukunya juga saya download di ini ya, di situs eh, sebetulnya situs bajakan ya. Jadi kalau teman-teman misal butuh buku tertentu gitu ya, ini bisa diakses di Genlib ya. Jadi misal teman-teman butuh buku terkait terkait apa, nah ini bisa teman-teman akses di sini. Nah ini sebetulnya bisa dikatakan ini situs buat ngebajak buku ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi misal terkait apa gitu. Misal kalau teman-teman, biasanya saya caranya ini dulu ya. Di sini di Google dulu, di Google Book ya. Saya search dulu nih, misal saya mau nyari tentang MQTT gitu ya, MQTT book. Nah kan biasanya muncul ya di booknya sendiri kan, di tab booknya kan muncul ya buku-buku ya terkait MQTT nih. Ini kan judulnya misal yang ini ya, MQTT Essential. Nah ini bisa di copy ke sini, MQTT Essential. Nah ini nggak nemu tapi ya, Essential PS. Nah, ini kadang ini ya harus betul-betul sama persis ya. Jadi kadang kalau misalnya tadi esensial ini, dia nggak esensial ini nggak pakai S, dia nggak ketemu. Cuma harus pakai S, dia ketemu ya. Jadi harus bener-bener exact words ya kalau di sini ya, si pencariannya ya. Jadi kayaknya nggak pakai query-nya kalau di SQL nggak pakai like ya, nggak pakai persen. Nah ini ya, jadi tinggal diklik, dia sistemnya P2P ya, peer to peer ya. Jadi kalau ada yang masih menyimpan kopian si bukunya, ini masih bisa di-download nih. Ini ya, protokolnya dia ada mirrornya di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa download nih. Ini agak lama saya pakai masih pakai VPN soalnya. Ini masih aktif ya. Saya masih ke connect ke server soalnya. Tadi masih ada permasalahan. Belum saya belum bisa saya disable. Nah ini ya, jadi nanti teman-teman bisa download ya. Nah ini bisa mirrornya ada beberapa, ada yang dari Cloudflare, APFS, Pinata. Kalau local gateway saya belum pernah ya. Ini biasanya harus pakai browser tertentu ya, baru nanti bisa membaca ya, untuk si alamat ini. Nah ini paling teman-teman pilih yang dari mainnya atau yang dari mirrornya ini. Nah ini juga pakai Tor juga bisa ya. Ini downloadnya kalau download yang ini
teman-teman harus buka browser, install dulu ya, install Tor browser ya. Nah, ini baru bisa download kalau pakai link ini ya. Ini bukunya tadi nih ya. Nah, ini teman-teman bisa coba baca-baca ya untuk MQTT. Nah, MQTT di sini kan sebetulnya sudah banyak ya teman-teman ya MQTT yang bisa teman-teman manfaatkan secara gratis ya, baik di aplikasi Android, di web ya, dari Telkom juga kan ada ya, kita teman-teman bisa teman-teman pakai ya yang gratisnya gitu ya. Kalau memang kita kembangkannya masih yang sifatnya prototipe ya. Cuman kalau yang sudah mulai digunakan secara massal mau tidak mau kan kita harus build sendiri ya untuk MQTT-nya. Misalkan salah satunya bisa pakai Mosquito ya atau yang lainnya. Nah, ini kalau nanti kita di perkuliahan kita ini pakai yang prototipe bisa yang dari Android ya. Di Android kan ada yang MQTT ya, buat tes ya. Buat tesnya di situ nanti kita bisa bisa kita manfaatkan. Cuman kalau nanti teman-teman di kalau sudah dipakai massal dan dijual ya suatu sistem yang teman-teman develop ya mau tidak mau untuk MQTT-nya kita harus menggunakan server sendiri dan menggunakan aplikasi yang berbasis MQTT ya. Salah satunya kan Mosquito. Ini ada banyak sebetulnya aplikasi. Aplikasinya ada yang open source, ada yang juga yang memang berbayar. Nah, cuman kalau sebetulnya kalau di levelnya enterprise biasanya kalau di IoT yang industrial ya MQTT ini ditaruhnya di yang edge ya, di edge computingnya ya, di edge server gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan misalnya, ini sebentar ya. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ini perangkat IoT kita ya, node gitu ya, node 1 sampai ada node 2 sampai dengan node N gitu ya. Ini di suatu area A gitu ya. Di area A ini misal dalam radius 5 kilo gitu ya katakan ya, atau berapa sekilo ya 5 kilo ya kejauhannya. Misalnya ini dalam radius ini pakai apa ya? Oke, ini aja. Ini dalam radius misal 1 kilo ini dalam area tertentu ini ada node 1 sampai ini biar gampang sampai node 3 gitu ya. Nah, ini dalam suatu area A gitu ya misalnya. Teks. Nah, ini biasanya ditempatkan ada suatu perangkat ya, bisa saja komputer atau mini komputer atau apapun router yang nanti si perangkat node 1 dan node 2 dan node 3 ini komunikasinya nanti disimpan dulu ke si perangkat ini ya. Misalnya H com com A gitu ya. Nah, jadi nanti node 1, node 2, node 3 ini nanti menyimpan datanya, disimpan dulu, di pool dulu ya, di si Edgecom A ini. Baru nanti si Edgecom A ini akan berkomunikasi misalnya ke servernya ya, server server yang teman-teman develop ya, server sistemnya gitu ya. Baru nanti dari sini yang akan melakukan pengirimannya ya, ke server sistemnya. Nah, biasanya MQTT ini ditempatkannya di sini ya. Kalau yang tipenya industrial biasanya MQTT-nya itu komunikasinya di si edge computing-nya, di edge komputernya, edge computing. Nah, baru kalau di server sistem ini biasanya
menggunakan eh, message queue sistem lagi pakai Kafka ya biasanya kalau sekarang ya yang lagi booming ini pakai Kafka. Jadi kalau di sini pakainya MQTT, MQTT gitu ya. Nah ini di sini nanti pakainya Kafka ya. Nah ini jadi antara MQTT sama Kafka saling komplement ya. Nah ini sebetulnya bisa aja ya si Kafka ini ditaruh juga di MQTT. MQTT-nya jadi nggak dipakai. Cuman kan kalau di perangkat IoT ini kan lebih lebih apa ya? Lebih efisien ya, bisa dikatakan lebih efisien untuk eh, message queue-nya itu menggunakan MQTT karena MQTT kan memang protokolnya sudah dikhususkan untuk IoT ya. Jadi lebih ringan ya dibandingkan Kafka. Kalau Kafka kan dia sudah banyak ya fitur-fiturnya ya. Lebih banyak fitur-fitur yang di di apa disediakan ya dibandingkan MQTT. Jadi ini kan lebih luas ya si Kafka ini tidak hanya diproses untuk data-data yang memang kebutuhannya hanya untuk MQTT ya. Jadi bisa ke integrasi ya sebagai integrator nanti di sini ada sistem lain ya, misal sistem lain yang ingin mendapatkan ya butuh supply data dari server sistem. Misalnya ini kan server sistem apa ya? Smart meter gitu ya misalnya. Smart meter gitu ya. Dari smart meter yang dari setiap node-node ini dari smart meternya gitu ya. Nah, ini bisa saja ada sistem lain, misal sistem billing gitu ya. Sistem billing ini butuh data-data tertentu dari si smart meter. Nah, ini untuk ngambilnya lebih efisien kalau menggunakan yang message queue ya, yang publisher subscriber ya. Nanti kita bahas kembali ya dari materi ini. Nah, ini makanya di sini komunikasinya nanti ke Kafka ya. Jadi nggak lagi komunikasi menggunakan MQTT. Ini kalau sudah berbicara industrial ya teman-teman. Biasanya nanti si middleware-nya digabungan ya, saling komplement ya antara si MQTT sama Kafka. Ini hanya cerita kondisi realnya ya teman-teman. Sebagai bayangan ya pemakaiannya seperti apa sih. Nah, ini realnya biasanya kayak gitu ya. Nah, ini kita kembali lagi. Nah, ini buku ini lumayan ya, lumayan bagus ya untuk penjelasan mengenai MQTT ya. Tadi judulnya MQTT Essential kalau tidak salah. Judulnya ada di atas. Nah, ini kayaknya dia ini ya apa dikonversi ya dari EPUB ke PDF ya. Ini nggak muncul soalnya untuk bookmarknya. Oh ada. Ini formatnya seperti format EPUB soalnya. Oh ya, MQTT Essential ya. Ini judulnya. MQTT Essentials, a Lightweight IoT Protocol ya. Dari Pack Publishing. Publishing. Ini kita masuk ke yang bab satu. Nah ini ya, jadi kita akan coba ini untuk versinya ya. Sebetulnya kalau tidak salah untuk MQTT sendiri, untuk versi protokolnya sudah masuk ke versi 5 ya kalau tidak salah untuk MQTT sendiri ya. Nah, ini kenapa MQTT ini dipakai di IoT karena dia itu lebih ringan ya dibandingkan HTTP ya, protokol HTTP ya. Jadi makanya di sini IoT sangat populer ya digunakan ya pada perangkat IoT atau mesin to mesin communication ya, atau yang suatu perangkat yang embedded ya. Jadi karena memang lebih efisien ya dibandingkan HTTP. Nah, ini eh, contoh kasusnya ya untuk pemakaian MQTT ini bagusnya di sini ya bisa teman-teman lihat ya aset tracking, ada POS, railway dan lain-lain. Ini menarik sekali ya untuk ini ya. Apalagi nanti teman-teman kalau ada yang kerja misal di mana KCIC ya atau di apa MRT gitu ya. MRT yang di apa di Jakarta ya. Tamrin itu kan tidak menggunakan tidak ada masinisnya sama sekali ya kalau MRT ya. Jadi betul-betul otomatis ya. Jadi makanya
untuk middleware-nya juga, sistem middleware-nya komunikasinya itu harus betul-betul secure ya. Ini nanti ada standarnya sendiri ya dari IEC-nya ya. Jadi memang ada standar eh, sistem yang otomatis yang melibatkan atau yang bisa menyebabkan eh, nyawa sebagai taruhannya itu ada suatu standarnya sendiri ya. Saya agak lupa standar nomor berapa gitu ya, yang otomatisasi itu ada standar sendiri sih sistemnya. Karena kan itu sudah menyangkut nyawa ya kalau untuk yang railway ini ya. Ini penjelasannya. Nah ini ya. Jadi kalau di MQTT kita menggunakan suatu pola atau pattern ya. Patternnya itu arsitekturnya yaitu publish and subscribe ya. Jadi makanya di sini ada yang namanya broker ya. Jadi information broker ya. Jadi bisa disebut juga sebagai server nanti ya. Nah ini publish sama subscribe ini apa? Jadi ada yang namanya publisher ya. Nah publisher ini suatu klien yang mengirimkan informasi ke broker ya. Ini jadi ada suatu klien punya informasi tertentu, punya message tertentu. Nah ini ngirim ke broker. Ini yang namanya publisher ya. Lalu kalau subscriber ini apa? Jadi subscriber ini suatu klien yang mendaftarkan ke broker. Jadi saya tertarik nih, ingin mendapatkan informasi atau message tertentu gitu ya. Nah ini yang dinamakan sebagai subscriber ya. Nah ini contohnya ya, contoh publisher dan subscriber ya. Ini contohnya satu publisher dan banyak subscriber ya. Jadi makanya di sini contohnya ada suatu perangkat IoT, jadi menggunakan Raspberry Pi ya. Raspberry Pi versi 3, jadi ada sensor untuk menghitung altitude gitu ya. Nah, ketika si sensor ini mengirimkan data, nah ini kan ada banyak subscribernya ya. Jadi ada yang membutuhkan informasi si altitude-nya itu ya. Altitude-nya itu yang dari si Raspberry ini, dari iOS, smartphone, dari tablet, ini butuh informasi tersebut. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan suatu broker tertentu gitu ya, tidak menggunakan suatu protokol MQTT, ini tentunya si publisher ini, si Raspberry Pi ini harus mengirimkan datanya dua kali ya. Sekali ke iOS smartphone-nya, lalu sekali lagi, satu lagi ke Android tabletnya. Ini tentunya tidak efisien nih, teman-teman nih. Jadi makanya di sini ada publisher subscriber. Jadi si publisher ini, si Raspberry Pi ini yang bertindak sebagai publisher, mengirimkan informasinya ke broker. Jadi cuma sekali saja ya dari perangkat IoT ini. Jadi mengirimkan informasi sekali, baru nanti si broker ini yang akan menduplikasi suatu informasi tertentu tersebut ke perangkat-perangkat yang memang sudah subscribe terhadap informasi atau message tertentu ya. Ini seperti itu ya, secara gampangnya. Nah, ini MQTT sendiri tidak hanya bisa melakukan komunikasi satu publisher ke banyak subscriber, tapi bisa juga menggunakan dia itu banyak publisher ya. Ini contohnya ya. Jadi ada dua perangkat yang akan mengirimkan informasi. Jadi di sini ada Raspberry Pi mengirimkan informasi altitude, dan juga ada suatu perangkat dari Intel ya, Intel Edison, dia mengirimkan informasi sensor gitu ya. Nah, ini mengirimkan informasi tersebut dikirim ke broker. Jadi nanti kalau ada perangkat atau subscriber subscriber lain yang membutuhkan informasi-informasi tersebut, misal butuh temperatur dan juga altitude ya, maka akan ngambilnya nanti dari broker ya. Jadi contohnya di sini ya, Android tablet ini butuh atau mensubscribe topik tertentu. Jadi namanya topik nanti ya teman-teman ya. Kalau di MQTT atau di Kafka ini, yang message queue ini, biasanya nanti sebutannya itu suatu informasi tersebut dibungkus menjadi suatu topik tertentu ya. Kalau gampangnya topik ini endpoint ya. Kalau teman-teman biasa bikin di sistem backend gitu ya, bikin API ini biasanya endpoint-nya endpoint tertentu nih. Endpoint tertentu kan biasanya ada informasinya berbeda-beda ya. Nah ini kalau di
MQTT atau di Kafka ini biasanya topiknya. Jadi topik tertentu nanti tinggal subscribe ya. Jadi ketika sudah subscribe, ketika ada informasi baru yang masuk gitu, ini kan tipenya nanti sekuensial ya kalau MQTT ya sama Kafka ya. Kenapa bisa cepat ya MQTT sama Kafka? Karena kan dia sekuensial ya informasi si topiknya. Jadi nanti yang dapat itu yang terakhirnya dulu ya. Nah, ini subset topik tertentu, misal sensor satu altitude gitu ya nama topiknya. Nama topiknya ini nanti bebas ya, tergantung nanti di codingnya ya. Nah, ini nanti juga teman-teman cuman nanti kayaknya di mata kuliah yang bukan pengantar ya, nanti teman-teman bisa menggunakan pengiriman ke MQTT-nya itu bisa menggunakan aplikasi yang namanya Node-RED ya. Node-RED kan cukup terkenal ya. Nanti teman-teman bisa pakai ini. Cuman ini kan teman-teman eh, masih yang pengantar ya, pengantar IoT ya. Paling pakainya yang lebih mudah dipakai aja ya. Kayak saya agak lupa namanya apa, yang web based aja ya. Ini cuma nanti kalau di mata kuliah berikutnya ini teman-teman bisa pakai yang Node-RED. Ini juga tergolong mudah ya. Cuman visualisasinya lebih lebih enak ya kalau pakai Node-RED ini. Ini cuma kalau di pengantar nanti kita pakai yang web based ya, web based aja. Ya. Nggak pakai Node-RED ya. Soalnya kalau Node-RED nanti agak agak lama ya belajarnya kalau pakai Node-RED. Nanti yang web based yang aplikasi-aplikasi untuk mengirimkan data MQTT-nya ini lebih gampang nanti dibandingkan Node-RED. Nah ini ya, jadi bisa satu publisher, satu subscriber juga bisa ya. Satu publisher, banyak subscriber bisa, banyak publisher, banyak subscriber juga bisa ya. Jadi ini keunggulan dari suatu MQTT ini ya. Nah ini juga ada case-case-nya ya. Ini saya ambil dari konferensi ya, dari IEEE Conference ya. Nah, ini contohnya penerapan MQTT di smart meter gitu ya. Ini kita lihat arsitekturnya ya. Nah, ini blok diagramnya ya untuk apa desainnya ya. Dia pakai sensor LDR, ini pakai ESP32 ya sebagai publisher. Nah, ini di MQTT brokernya dia diinstal di Raspberry Pi ya untuk sebagai si MQTT brokernya ya. Jadi nanti informasi-informasi yang dari SP32 nanti dipublish ya ke Raspberry Pi ini ya. Ini LDR ini dia like dependent resistor ya. Dia pakai ESP WROOM 32. Nah ini untuk MQTT brokernya dia pakai yang open source, pakai Mosquito ya. Ini sebetulnya Mosquito kalau nggak salah ada yang berbayarnya juga ya kalau nggak salah ya. Ada yang open source sama yang berbayar ya. Ini untuk flow editingnya dia pakai Node-RED. Nah ini untuk penampilannya dia pakai ini ya. Web server pakai OpenStack Stack Tools-nya dia pakai LAM. Jadi sudah ada database, PHP dan lain-lain. Ini hardware-nya dia tidak pakai PCB tertentu ya, jadi langsung pakai board. Ini biasanya kalau sudah di industrial ini nggak pakai board-board kayak gini lagi ya. Board-board kayak gini kan biasanya hanya untuk coba-coba lah ya. Nah, biasanya kalau sudah dikomersialisasi ini pakainya nanti PCB board ya. PCB board tertentu kan banyak ya tipe-tipenya ya. Dan yang warna hijau ya teman-teman bisa kadang-kadang kan ada yang warnanya hijau, merah dan lain ya boardnya. Dan biasanya kan board-board tersebut eh, sudah green ya. Jadi kalau nanti si PCB boardnya tersebut terbakar, jadi tidak akan mengeluarkan emisi yang berbahaya ke paru-paru kita ya. Jadi
terhisap juga nggak apa-apa. Kalau dulu kan yang belum sistemnya green kan, kalau si PCB-nya terbakar ini ada residual yang berbahaya ya kalau terserap, kalau terhirup ya. Kalau sekarang biasanya PCB-nya sudah tersertifikasi green ya, jadi tidak berbahaya lagi ya kalau terhirup ya. Ini biasanya kalau teman-teman dari teknik elektro biasanya sudah familiar sekali ya solder-solder di solder-solder di PCB ya. Kalau ini kan enggak ya, cuma dicolok-colok ya board-board. Ini biasanya memang untuk testing aja ya. Enggak langsung, enggak dijual nanti. Kalau dijual di sini gampang copot kalau ini. Kalau di apa? Di bread misalnya, kalau tidak salah breadboard ya kalau ini. Bukan di PCB-nya. Nah, ini pakai Node-RED ya. Ini nanti kalau di Node-RED nanti kita pakainya di mata kuliah yang bukan pengantar ya, teman-teman. Jadi kalau yang mata kuliah ini paling kita pakainya yang web based ya. Web based tuh saya agak lupa namanya. Nanti bisa kita sama-sama coba ya. Ini cukup simpel ya, teman-teman ya, yang dipropos di sini. Jadi komunikasinya di sini dia dikirim dulu di MQTT broker ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Penjelasan misalnya teman-teman mau coba-coba cari informasi MQTT apa di YouTube juga banyak ya sebetulnya ya. Sekarang YouTube eh, udah lengkap ya. Jadi banyak ini ya yang apa? Yang membuat konten-kontennya ya. Atau kalau di codingnya biasanya di Udemy juga ada ya. Cuman Udemy biasanya bayar ya. Cuman di sini saya pakai akunnya temen ya. Jadi saya bisa akses konten-konten Udemy apapun gratis ya, bisa enroll tinggal enroll aja ya. Gratis ini nggak terbatas, saya punya pakai akunnya temen sih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan teman-teman. Ini masih pendahuluan dulu ya. Nanti informasi atau yang lebih detailnya di pertemuan berikutnya. Silahkan, barangkali ada yang ditanyakan terkait materi yang sekarang maupun nanti yang UTS ya. Untuk UTS ya. Dan UTS-nya tipenya bukan seperti kuis ya. Kalau kuis gampang sekali ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Kalau zaman sekarang, wah udah tinggal copy paste ke ChatGPT udah langsung kejawab nih. Apalagi pilihan ganda ya. Essay aja tinggal copy paste soalnya muncul langsung. Makanya agak repot sekarang. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Ini sudah di absen semua atau ada yang belum? Ada yang Baru kelewat? datang Pak. Willy baru datang Pak. Mohon Oh, maaf. Billy ya? Ya, Billy. ke ini Pak kelelahan Pak. Kelelahan Oh, apa baru dapat sinyal? tadi hujan ya? Iya di sini Hujannya hujan Pak. dingin terus kalau di ini ya, di Tangsel, Malum Pak, di dia di hutan. Diculik monyet kali Pak. Habis nyolong Willy di mana brondolan nih? itu, Pak. Saya di Pekanbaru Pak.
Nyolong Oh, berondolan iya. dia, Pak. Iya. Oh, iya, iya, iya. Ada lagi selain Willy yang belum di absen? Sudah semua ini di absen? Sudah, Pak. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan materinya? Ini masih pengenalan ya, teman-teman. Atau eh, kira-kira UTS-nya seperti apa? Silakan. Cuman yang jelas UTS-nya bukan berbentuk kuis ya, bukan apa pilihan ganda ya. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Pak, untuk UTS-nya itu nanti jangka waktunya berapa lama Pak ya dari diberikan itu Pak? Kalau di kelas karyawan biasanya agak longgar ya, biasanya lebih dari sehari sih, antara 3 hari atau seminggu, seminggu ya biasanya untuk kelas karyawan. Kalau kelas reguler biasanya harus ini ya, harus apa di kampus ya, tulis tangan nih kalau teori ya. Baik, Ini terima kasih. lebih gampang kelas, ya sama-sama. Lebih gampang kelas reguler soalnya nih. Kalau kelas karyawan agak repot saya bikin soalnya juga. Karena sekarang sudah banyak tools-toolsnya ya. Apa, fasilitasnya sudah banyak ya. Silakan ada lagi. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Ya, Makasih sama-sama. Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Sehat-sehat selalu.